Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardan Khobar Fajar Ishak, dan di sini saya akan menjelaskan tentang industri kaca di Indonesia. Yang pertama adalah kaca. Kaca merupakan sebuah substansi yang keras dan terapuh, serta merupakan padatan amort, dan hal ini dikarenakan bahan-bahan pembuat kaca bersifat amort, yang mana dapat meleleh dengan mudah. Dan kaca merupakan hasil penguraian senyawa-senyawa inorganik yang telah mengalami pendinginan tanpa kristalisasi. Yang selanjutnya adalah proses produksi kaca. Yang pertama adalah preparasi, dan produksi kaca diawali dengan preparasi ataupun persiapan bahan. Dan bahan-bahan yang digunakan dalam produksi kaca yang pertama adalah pasir atau SiO2. Yang kedua adalah soda Na2O, dan soda yang didapat pada umumnya merupakan soda abu padat Na2CO3, dan sumber lainnya adalah bikarbonat, kerak garam, dan natrium nitrat yang sangat berguna untuk mengoksidasi besi dan untuk mempercepat pencairan. Yang selanjutnya adalah kaca soda gamping yang merupakan 95% dari semua kaca yang dihasilkan. Kaca ini digunakan untuk membuat segala macam bejana, kaca lembaran, jendela mobil, gelas, ataupun barang pecah belah. Yang selanjutnya adalah feldspar yang mempunyai rumus umum yaitu P2O, Al2O3, 6SiO2, dan feldspar ini mempunyai banyak keunggulan dibandingkan produk lain karena murah, murni, dan dapat dilebur, dan seluruhnya terdiri dari oksidasi pembentuk kaca. Yang selanjutnya adalah boraks, dan boraks adalah perawis tambahan yang menambahkan Na2O dan boron oksida kepada kaca. Walaupun jarang dipakai dalam kaca jendela ataupun kaca lembaran, boraks sekarang banyak digunakan di dalam berbagai jenis kaca pengemas. Dan yang selanjutnya adalah kerak garam atau salt slag. Jadi sudah lama ini digunakan dalam perawis tambahan pada pembuatan kaca, sedemikian pula amonium sulfat dan barium sulfat. Dan kerak garam ini diperkirakan dapat membersihkan buih yang mengganggu pada tanur tangki, dan sulfat ini harus dipakai bersama karbon agar tidak terreduksi menjadi sulfit. Dan yang selanjutnya adalah kulit. Jadi kulit adalah kaca hancuran yang dikumpulkan dari barang-barang rusak dan pecahan kaca beling dan berbagai kaca limbah, dan bahan ini dapat dipakai 10% ataupun bahkan sampai 80% dari muatan bahan baku. Yang selanjutnya adalah arsen trioksida. Jadi senyawa ini ditambahkan untuk menghilangkan gelombang-gelombang dalam pembuatan kaca. Yang selanjutnya adalah blok refraktori. Jadi blok refraktori ini ada beberapa senyawa. Yang pertama adalah zirkon, alumina, mulit alumina sinter, dan zirkonia aluminia elektrokas, dan banyak digunakan sebagai refraktor pada tangki kaca. Yang selanjutnya adalah kalium nitrat. Jadi kaca merupakan bentuk lain dari gelas ataupun oksida-oksida yang digunakan untuk menyusun komposisi kaca, dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama adalah glass former, merupakan kelompok oksida pembentuk utama kaca. Yang kedua intermediate ataupun oksida yang menyebabkan kaca memiliki sifat-sifat yang lebih spesifik. Dan yang ketiga adalah modifier ataupun oksida yang tidak menyebabkan kaca memiliki elastisitas, ketahanan suhu, tingkat kekerasan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah proses pencampuran bahan baku. Dan proses pencampuran bahan baku di sini ada 2. Yang pertama, mencampurkan bahan menjadi mixed batch. Bahan atau material yang dicampurkan yaitu soda ash, pasir silika, dolomit, kerak garam, feldspar, warna, dan lain-lain sesuai dengan kaca yang disebut dengan turbin. Yang kedua adalah pencampuran mixed batch dengan kulit. Yang kedua adalah setelah dilakukan proses mixing, kemudian batch pada mixing tersebut diangkut dengan belt conveyor dan dibawa lead bucket itu elevator untuk masuk ke mixed tank, dan setelah itu kulit yang berasal dari circulation kulit, dan setelah itu akan dilanjutkan dengan proses peleburan. Yang selanjutnya adalah proses peleburan ataupun melting, dan pada proses ini batch dan kulit akan bercampur secara homogen, dan pada proses ini terjadi perubahan wujud dari padat menjadi cair, dan ada beberapa zat yang berubah wujud dari padat menjadi gas ataupun cair menjadi gas. Dan pada proses ini terjadi proses endotermik ataupun membutuhkan panas, karena pada proses ini melting diperlukan sejumlah panas ataupun energi untuk melebur batch dan kulit tersebut, di mana energi ini berasal dari pembakaran natural oleh molten glass, dan pada proses ini menggunakan tanur. Dan tanur di sini ada 2 yang kita pakai. Yang pertama adalah tanur priuk,
yang berfungsi sebagai pembuat kaca optik dan kaca seni melalui proses cetak. Dan yang kedua adalah proses tangki, dan pada proses ini mengisi dasar tanur dan membentuk kolam, dan sama seperti tanur periuk, dinding tanur dapat mengalami korosi karena terkena panas. Dan yang selanjutnya adalah proses pembentukan kaca ataupun drawing. Dan setelah kaca dilebur, selanjutnya yaitu proses percetakan, yaitu proses menciptakan molten glass menjadi lembaran kaca dari molting. Dan pada proses ini ketebalan kaca serta lebar kaca dapat diatur sesuai kebutuhan. Dan secara alami, jika molten glass dimasukkan ke permukaan yang rata, maka secara otomatis dia akan menjadi molten glass yang elastis dan dapat membuat kaca mudah dibentuk dan dapat ditarik. Dan dalam proses pembentukan kaca dipakai beberapa metode ataupun aksesoris, diantaranya adalah pembentukan kaca, dan yang selanjutnya adalah pengaturan temperatur kaca, dan yang ketiga adalah pengaturan arus konveksi timah. Dan yang kelima adalah proses pemotongan ataupun pengepakan. Jadi proses pemotongan dan pengepakan sini ada beberapa. Mungkin yang pertama yang saya akan menjelaskan tentang proses pemotongan. Dan tahap selanjutnya adalah tahap pemotongan kaca setelah dilakukan proses pembentukan. Dan pada tahap pemotongan ini kaca akan dipotong secara horizontal. Dan pada saat lembaran kaca tersebut berjalan, pisau sudah diatur dengan kontrol sedemikian rupa sehingga akan didapatkan lembaran kaca yang horizontal dan lurus sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan di sini juga ada beberapa proses pemotongan yang terdiri dari dua. Yang pertama pemotongan secara langsung dan pemotongan secara tidak langsung. Dan pemotongan secara langsung adalah cutting online, dan pada proses ini kaca dipotong dan dilakukan secara langsung saat lembaran-lembaran kaca tersebut berjalan. Dan pada tahap ini akan disemprotkan sejumlah senyawa kimia yang bertujuan untuk menghindari reaksi antar kaca dengan kertas, menghindari terjadinya proses penjamuran, dan yang ketiga adalah minimalisir terjadinya perubahan warna pada kaca akibat terkena sinar matahari. Dan dalam proses pembuatan kaca digunakan beberapa senyawa kimia yang menghindari terjadinya chemical coating. Yang pertama adalah asam sitrat, zinc sulfat, monoetanol amina, dan polietanol glikol. Dan yang selanjutnya adalah proses pemotongan dan pengepakan juga yang kedua, tentang pemotongan tidak secara langsung. Dan pemotongan ini kaca-kaca tersebut dipotong menjadi kaca kecil-kecil yang tidak dapat dipotong secara langsung. Dan selain itu untuk memenuhi pesanan kaca dalam jumlah sedikit dan dapat digunakan teknik OMM atau one man machine. Dan setelah itu kaca dilewatkan pada mesin floating table. Dan ini adalah beberapa proses pengepakan. Dan yang selanjutnya adalah reaksi kimia yang terjadi pada proses pembuatan. Jadi reaksi kimia yang terlihat dalam pembuatan kaca dapat diringkas sebagai berikut. Na2CO3 tambah ASiO2 menghasilkan Na2O, ASiO2 tambah CO2. Dan CaCO3 tambah BSiO2 menghasilkan CaO, BSiO2 tambah CO2. Dan yang ketiga adalah Na2SO4 tambah CSiO2 menghasilkan Na2O, CSiO2 tambah SO2 tambah SO3 tambah CO. Dan reaksi yang terakhir dapat berlangsung seperti pada persamaan berikut. Na2SO4 tambah C menghasilkan Na2SO3 tambah CO. Dan yang kedua adalah 2Na 2SO4 tambah C menghasilkan 2Na 2SO3 tambah CO2. Dan yang ketiga adalah Na2SO3 tambah CSiO2 menghasilkan Na2O, CSiO2 tambah SO2. Dan demikian presentasi saya tentang industri kaca yang di Indonesia. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.